Oke, ada yang tahu nih kira-kira ikan apa? Oke, yang pasti ini bukan ikan asin ya. Oke, ini adalah ikan angel asli dan ikan cicit samadar yang tidak adaptif dan akhirnya mati. Oke guys, saya ingin apa ya? Saya ingin curhat, saya ingin sharing, saya ingin berbagi cerita tentang hobi ya yang sudah mulai beranjak menjadi bisnis ya. Jadi saya punya bisnis kecil-kecilan sekarang ya, bisnis yang berawal dari hobi ya. Jadi hobi saya itu adalah memelihara ikan hias laut ya. Jadi setelah saya sudah punya cukup pengalaman gitu ya, bagaimana caranya menghandling ikan ya, kemudian bagaimana caranya merawat ikan ya, kemudian akuarium saya juga makin banyak, koleksi makin banyak. Jadi saya sekarang sudah apa ya, sudah mulai menjadikan hobi ini menjadi bisnis kecil-kecilan ya. Jadi saya menjual ikan hias laut rawatan ya. Jadi itu dia konsep bisnis saya ini. Menurut saya sih memang yang namanya kegagalan itu adalah bagian ya, bagian-bagian yang tidak terlepaskan dari hobi akuarium laut ini. Jadi kalau menurut saya sih ya inilah yang saya alami, dan ini yang dialami oleh banyak ya, tidak hanya para marine aquaris ya, toko, farm dan lain sebagainya. Itu selalu apa ya, selalu terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ada ikan hias laut yang mati. Jadi proses matinya ya, jadi matinya itu sih beragam sebab sih menurut saya ya. Jadi mungkin ada karena proses penangkapan, kemudian ada proses handling yang kurang tepat, kemudian kalau di toko saya ini yang pasti ini adalah proses adaptasi yang pasti ya. Mereka ikan-ikan ini mati itu biasanya sih rata-rata karena proses adaptasi, dan juga proses ini juga ya, adaptasi ya, karena satu adaptasi terhadap diet ataupun juga makanan, dan yang berikutnya adaptasi air ya, dan juga adalah adaptasi dari tank mat ya. Kadang-kadang tank mat nih kalau misalnya kita tidak pinter ya, kita tidak pintar melakukan fish selection, apa yang ingin kita masukkan ke dalam akuarium, sementara di sana sudah ada ikan-ikan yang lebih dulu ya, yang ikan yang lebih dulu ada di sana tuh biasanya ikan yang baru tuh akan dibully, bisa sampai mati ya. Jadi kita benar-benar harus tahu tuh karakter ikan, bagaimana caranya melakukan fish selection dan fish addition ya, bagaimana menambahkan ikan ke dalam sistem kita tuh kita harus benar-benar paham ya.
Dan kalau si angel asli ini, wah nggak usah tanya ya. Angel asli sih menurut saya salah satu angel yang tingkat kesulitan pemeliharaannya itu sulit ya. Bisa dibilang medium to difficult ya. Jadi kalau ada yang bilang easy, kalau menurut saya sih nggak gampang ya. Karena banyak hal yang pasti. Misalnya apa ya, faktor diet sih, kebanyakan rata-rata faktor diet. Ada itu penonton saya yang berkomentar, kenapa sih angel asli yang sudah sangat established, sudah stabil, makan peletnya rakus, ya tiba-tiba berhenti ya. Dia tiba-tiba berhenti makan ya, kurus, kemudian mati ya. Memang seperti itu. Jadi yang namanya angel asli ini ya kadang-kadang kita agak-agak berspekulasi yang pasti ya. Jadi kalau kita dapat ikan yang memang adaptif, yang mau yang semangat hidupnya bagus tuh, dia akan bisa bertahan lama ya. Saya ada beberapa ekor ikan angel asli yang seperti itu, yang adaptif ya, yang sudah sangat cocok dia dengan air, kemudian dia mau mengubah mau mengadaptasi itunya, kebiasaannya untuk makan pelet ya, dan akhirnya dia itu bisa hidup lama ya. Kadang-kadang memang terjadi seperti itu ya, ikan angel asli ini tiba-tiba mogok makan gitu, mogok makan dan kemudian kurus, akhirnya mati. Kalau yang jadi pengalaman saya sih rata-rata yang size-nya itu size kecil sih ya, rata-rata size kecil itu kadang-kadang memang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang size M ke atas, menurut saya itu lebih resikonya lebih kecil dibandingkan yang size-nya size kecil. Saya nggak tahu ya, apakah karena ada faktor diet alami yang nggak bisa digantikan gitu. Jadi ikan-ikan ini kan memang diambil dari alam, mereka punya pakan alaminya, mereka tumbuh dengan pakan tersebut. Ya tiba-tiba mereka itu ditangkap ya, kemudian dipindahkan ke akuarium dan harus beradaptasi dengan suasana baru ya, baik itu akuariumnya ataupun juga airnya, tank matnya, juga makanannya. Akhirnya membuat ikan tersebut stres dan akhirnya mati. Jadi memang itu ya salah satu challenge ya, salah satu tantangan ketika kita memelihara ikan angel asli ini. Tapi kalau misalnya angel aslinya sudah adaptif ya, sudah bisa sudah melewati masa-masa kritis, masa karantina, apalagi udah bisa dipelihara ramah, ikan hias laut rawatan ya, resiko itu menurut saya sudah bisa kita minimalisir ya. Jadi hanya tinggal menyesuaikan saja, menyesuaikan parameter air yang ada di akuarium dari toko saya misalnya gitu ya, dengan parameter air yang ada di akuarium para marine aquarius kalian ya. Oke, jadi memang di banyak toko ya ikan ini dijual dengan harga lebih murah, tapi saya nggak bisa jual dengan harga segitu ya. Jadi saya ini ada resiko kematian yang pasti. Ikan-ikan hias laut yang saya pelihara ini adalah ikan-ikan yang saya jual, itu adalah ikan-ikan hias laut yang sudah adaptif yang pasti ya. Jadi hasil seleksi alam juga. Jadi kalau misalnya ikan ini punya semangat hidup tinggi, dia akan survive ya. Tapi kalau misalnya yang tidak, dia akan mati seperti ini. Ya akhirnya ya itulah resiko yang harus ditanggung oleh para penjual ya. Jadi itu makanya saya nggak bisa menjual ikan hias laut khususnya angel asli ini dengan harga rata-rata di Kota Medan ya, karena saya bukan jual ikan baru, saya hanya menjual ikan hias laut yang lihat. Ini botana jerawat, ini udah lama banget nih botana jerawat. Ini nggak terlalu jelas ya, tapi kalau misalnya dekat tuh ada seperti bintik-bintik gitu di mukanya ya, jadi cantik banget nih botana jerawat. Ada list hitam juga tuh di apanya. Kalau ini botana kuning kapsul, botana kuning kapsul itu botana letnan ya. Botana kuning kapsulnya size L. Ini ada botana mimi juga ya, mirip seperti angel budoreng. Ini juga botana mimi. Oke, kalau ini nggak pernah ada nih di Kota Medan.
Ada ikan pelata asli yang rakus melet ya, ini size M. Cantik banget nih, makan dari atas dan bawah akuarium langsung. Tuh, makannya lahap banget tuh sampai atas akuarium. Mulus ya, mulus, tidak ada robek siripnya. Cantik. Untuk akuarium 60 cm pun bisa ya. Tuh sampai atas akuarium ngambil pelet. Rakus banget. Oke, ini botana biru, size-nya kecil di akuarium 45 cm. Ini botana biru yang paling kecil, paling rakus. Tuh. Oke, kok ini dia piamanya. Tuh. Piama size M. Mulus ya, nggak ada parasit. Selera makannya juga bagus banget. Usia sudah 4 bulanan di tank. Ini dipindahin dari akuarium depan karena saya takut dia dia berkelahi dengan pelata ya, pelata asli. Jadi dia dimasukkan ke sini.